Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudaraku, dalam Islam kita diajarkan untuk tidak mudah menyebarkan setiap berita yang kita dengar tanpa kita cek terlebih dahulu kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum. Halo pemirsa, kabar yang cukup menghebohkan datang dari dunia dakwah. Nama Syekh Ahmad Al-Misri tengah menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan kasus pelecehan seksual yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun bagaimana sebenarnya fakta yang terjadi? Berikut klarifikasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Dalam pernyataan resminya, Syekh Ahmad Al-Misri dengan tegas membantah seluruh tuduhan pelecehan seksual yang disebut-sebut melibatkan 5 orang santri laki-laki. Ia menjelaskan bahwa pada waktu yang disebutkan dalam laporan, dirinya justru sedang berada di Mesir sejak 16 Maret 2026. Kepergiannya ke luar negeri tersebut menurut pengakuannya bertujuan untuk mendampingi sang ibunda yang tengah sakit dan menjalani operasi medis. Pernyataan ini sekaligus menjadi bagian dari alibi yang disampaikan kepada publik. Terkait proses hukum, Syekh Ahmad juga menegaskan bahwa dirinya saat ini masih berstatus sebagai saksi dalam pemeriksaan oleh pihak Bareskrim Polri, bukan sebagai tersangka. Ia menyampaikan bahwa dirinya siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan, serta telah menyerahkan sejumlah bukti dan klarifikasi kepada tim kuasa hukum untuk ditindaklanjuti secara resmi. Tak hanya itu, Syekh Ahmad juga menanggapi isu lain yang beredar di media sosial, termasuk tuduhan bahwa dirinya pernah mengeluarkan pernyataan atau fatwa yang dianggap tidak pantas. Ia dengan tegas membantah hal tersebut dan menyebut informasi yang beredar sebagai bentuk fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terhadap laporan yang ada. Beberapa sumber media nasional menyebutkan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan awal, sehingga semua pihak diminta untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Penting untuk dicatat, dalam kasus seperti ini asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Di akhir pernyataannya, Syekh Ahmad mengimbau masyarakat, khususnya para dai dan pengguna media sosial, untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Ia menekankan pentingnya melakukan tabayun atau klarifikasi sebelum mempercayai suatu kabar. Terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya. Maka mohon teliti, karena bukti-bukti yang saya punya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Dan juga ada saksi-saksinya. Kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menyajikannya untuk Anda secara berimbang dan terpercaya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar informasi sampai ke lebih banyak orang. Yang terakhir, tuduhan fitnah yang sangat kejam, yang sangat melukai hati saya dan setiap orang Muslim adalah fitnah terhadap Rasulullah Muhammad SAW melakukan pelecehan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an, na'udzubillah min zalik, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu an, bahwasannya beliau kalau masih ada di zaman sekarang bisa ikut menonton video yang tidak senonoh. Itu adalah dusta dan fitnah yang sangat kejam yang melukai hati kita sebagai Muslim. Dan saya minta kepada ustadz yang menyebarkan informasi tersebut atau fitnah atau tuduhan tersebut mendatangkan walaupun satu video. Saya berfatwa dengan demikian. Demi Allah, saya tidak pernah berfatwa dengan hal demikian, dan ini adalah fitnah yang sangat kejam yang disebarluaskan di banyak medsos. Dan banyak mengatakan bahwasannya mereka mengenal diri saya, mereka mengetahui karakter saya dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut tidak pernah berjumpa dengan saya, bertemu saya, sekalipun berkomunikasi lewat WA juga tidak pernah. Dan disayangkan banyak dai-dai yang menyebarluaskan fitnah-fitnah tersebut tanpa tabayun kepada saya, padahal nomor kontak saya ada sama mereka.